ulang tahun. Kita tidak ada namanya istilah ulang tahun dalam Islam. Kalau ada pun ulang detik. Nah, kita per detiknya mengulangi hidup kita. Dari mana ulang tahun ini? Ini kebiasaan orang non-muslim. Untuk apa? Gitu kan. Apa manfaatnya buat kita? Ini kita sudah dari kecil sudah terlalu dibiasakan sebenarnya. Tapi itu tidak ada urusannya dalam agama. Ulang tahun itu bagi orang-orang non-muslim. Mereka merayakan, mereka pesta. Mereka bahkan larinya ke masalah seks bebas, minuman keras. Dan seterusnya lah. Macam-macam yang mereka lakukan dengan ulang tahun itu. Ada yang memberikan hadiah ini, hadiah itu. Ini semua tidak ada dalam Islam. Kita disuruh memberikan hadiah tanpa urusan dengan tahun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabadah. Teman-teman sekalian, di tanggal 17 Agustus tahun 2020 kami pribadi dan kru yang mendukung dakwah channel dakwah yang sangat sederhana ini tidak lupa mengucapkan selamat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75. Teman-teman sekalian, seperti video yang kita sitir, ini banyak permintaan, ada seorang ustadz ini kemudian yang mempertanyakan dasar-dasar peringatan kelahiran. Di dalam video itu kelahiran seseorang yang tentu ini sama dengan peringatan-peringatan yang lain. Apabila ustadz ini melarang, tentu yang lain nanti akan berdampak juga akan dilarang. Ini sangat berbahaya menurut saya, karena ini berteberangan atau berseberangan dengan dasar-dasar kita sebagai umat Islam dan dasar-dasar fikih kita. Teman-teman sekalian, sesungguhnya kalau kita bicara tentang peringatan, baik menandai peristiwa maupun kelahiran, ini sesungguhnya kalau kita fair gitu ya, jernih di dalam berpikir, ini tidak perlulah ada dalil-dalil atau ada alasan-alasan itu. Karena kenapa? Karena di seluruh dunia ini sudah sangat-sangat umum ya melaksanakan itu, dan tidak ada ulama yang mempertanyakan itu. Bahkan ulama-ulama sendirilah beliau-beliau yang terus ini melestarikan dan mendorong kita untuk melaksanakan ini, karena begitu pentingnya peringatan-peringatan tentang peristiwa besar maupun peringatan-peringatan Maulid ini penting kita laksanakan. Akan tapi tidak apa-apa kalau ini kemudian dipertanyakan dasarnya apa. Teman-teman sekalian, sesungguhnya kalau kita bicara dalil atau hujah, ini kita kembali lagi ke syariat kita, syariat Islam. Bahwa di dalam syariat Islam banyak sekali syariat-syariat itu yang diterapkan di tasrek. Ya, kita disuruh atau dianjurkan melaksanakan. Ini karena menandai peristiwa besar pada zaman dulu seperti kurban. Ini peristiwa Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, kita maklum. Kemudian wudhu umpama itu adalah peristiwa bagaimana Nabi Adam, kakek kita dulu, itu memandang buah khuldi, mengambil buah khuldi dengan tangannya, kemudian membawa dengan kepalanya, berjalan dengan kakinya. Kemudian ada syariat wudhu agar supaya dosa-dosa wajah, tangan, dan seterusnya ini menjadi hilang. Ini bisa kita buka di dalam hikmatu tasyri'nya. Di semua kitab insya Allah ada. Kemudian puasa Asyura umpama 10 Muharram. Itu kata Rasulullah, ya pada waktu itu adalah terjadi peristiwa harakallahu fir'auna wa khalasallahu Musa. Pada saat itu ini memang ada peristiwa besar. Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah, Nabi Musa diselamatkan ketika terjadi kejar mengejar antara Fir'aun dengan Nabi Musa dan kaumnya. Ini ditandai dengan puasa. Nah, Rasulullah ketika puasa Isnin juga ditanya para sahabat, kenapa beliau puasa sunnah di hari Senin? Dijawab, waladzi al-yaumul itu adalah hari di mana saya dilahirkan. Jadi secara ini peringatan-peringatan, kemudian baik itu peringatan peristiwa maupun peringatan kelahiran, ini ada sesungguhnya begitu ya, jadi dalam Islam. Nah, oleh sebab itu secara aslu, secara roh, ini sesungguhnya ini ada di dalam Islam dan tentu ini dianjurkan. Nah, oleh sebab itu kalau kita kembali ke permasalahan inti kita, bagaimana hukumnya kemudian kita memperingati hari kelahiran kita atau seseorang, tentu tidak masalah. Apalagi di dalamnya kita isi dengan niatan yang baik, kemudian kegiatan-kegiatan yang baik, membaca Quran, sedekah. Ini saya kira sangat
kegiatan yang sangat baik, belum nilai silaturahimnya. Jadi niatnya adalah bersyukur bahwa kita diberi umur panjang. Yang kedua adalah mengingatkan kembali, namanya saja ulang tahun, hari kelahiran. Kita ingatkan bahwa kita adalah lahir dari rahim seorang ibu. Kemudian ada ayah yang membesarkan. Jadi biar ada konsistensi di dalam birrul walidain. Yang ketiga adalah apa balasan kita terhadap orang tua kita, ini penting. Nah, bagaimana ini kemudian disebut kita meniru kepada kaum kafir? Saya kira tidak. Tasyabuh yang diharamkan adalah apabila ini menjadi ciri khas mereka. Sementara ini baik muslim maupun kafir semuanya melaksanakan ini. Jadi di mana letak tasyabuhnya? Kemudian pelaksanaannya, tentu kalau pelaksanaan ada haramnya kita sepakat. Ini juga tidak boleh, jangankan memperingati kelahiran seseorang, kegiatan apapun kalau diisi dengan hal yang haram tentu juga tidak boleh. Jadi ini tidak hanya ada di dalam peringatan Maulid. Dan ini juga kita sampaikan, jangan sampai kita memperingati ulang tahun kemudian kita bumbui atau kita isi dengan hal yang haram. Termasuk peringatan hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini juga penting. Setelah kita gaungkan tiap tahun, kita laksanakan tiap tahun. Dasarnya adalah jelas, faedah-faedahnya ini banyak sekali. Jadi kita bersyukur kemerdekaan selalu kita oleh Allah diberikan pada kita. Mengingatkan kembali bahwa kemerdekaan itu adalah bukan hadiah dari negara lain. Tapi ini adalah perjuangan para pahlawan yang gugur ribuan. Yang gugur di dalam merebut kemerdekaan. Yang ketiga adalah mengingatkan kembali bagaimana kita yang hanya menikmati kemerdekaan ini, sumbangsi kita kepada negara ini apa? Sumbangsi kita kepada bangsa itu apa? Sumbangsi kepada agama itu apa? Ini perlu. Jadi faedahnya adalah banyak sekali. Yang penting teman-teman sekalian, ada perbedaan antara bersyukur dengan sujud syukur. Jadi kalau bersyukur tiap detik, tiap waktu, ini memang kita selalu dianjurkan oleh Allah dengan firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Jadi ini adalah bentuk syukur kita, peringatan-peringatan. Nah, kalau sujud syukur ini tidak selalu disertai, atau syukur ini tidak selalu disertai dengan sujud syukur, bahkan bisa haram ini kalau tidak ada sabab. Jadi di dalam I'anatul Thalibin bisa dibuka di dalam juz 1-nya halaman 212. Jadi wala yahillu taqarrub illallah bisa jidatin bila sababin. Jadi tidak halal seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan sujud tanpa sebab. Amma bisabab fala tahrumu baldusan. Kalau ada sebab maka ini diperbolehkan, bakal sunnah. Jadi yang wajib itu di dalam sholat. Kemudian kalau di luar sholat itu ada katilawah seperti sujud tilawah wa syukri dan sujud syukur. Keduanya ini disunahkan. Nah, tentang sujud syukur ini adalah hal-hal yang baru. Jadi kenikmatan yang baru. Kalau yang sudah istimror ini tidak. Makanya di sini disebutkan kasajadati syukri. Contohnya kahujumi nikmatin. Ada nikmat yang baru. Kahuduti walatin. Aujahin aukudumi hoibin. Jadi kita pulang dari bepergian, kita punya anak, kita naik pangkat, awing divain nukmatin, atau kita terhindar dari mara bahaya. Jadi karena jatin min horkin awaharkin itu ya, kita selamat, ada banjir kita tidak tenggelam, ada kebakaran kita tidak terbakar. Lalis timrodia, bukan karena nikmat itu istimror. Jadi kenikmatan kemerdekaan ini terus gitu. Ini tidak sunnah, kita sujud syukur atau kita panjang umur milad kita, kelahiran kita ini. Kita juga tidak disunatkan untuk sujud syukur. Sekali kalau syukur ini harus terus, tapi kalau sujud syukur ini harus ada sabab-sabab tertentu. Teman-teman sekalian, sujud syukur itu ini yang kita harus luruskan, bukan seperti sujud pemain sepak bola mencetak gol gitu ya, atau orang tinju kemudian menang kemudian dia sujud, itu namanya sujud syukur, bukan. Jadi sujud syukur ini ada aturannya, persis seperti sholat. Syaratnya harus ada wudhu, menutup aurat, kemudian rukunnya adalah takbir pertama, takbir niat kita sujud syukur, kemudian langsung sujud. Sujudnya 2 kali, jadi sujud, duduk, sujud, kemudian salam. Jadi ini yang dimaksud dengan sujud syukur secara syar'i, bukan sujud-sujud seperti yang ada di televisi ya, seperti orang. Itu bukan. Jadi ini sekalian kita luruskan tentang tata cara sujud syukur. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada faedah dan manfaatnya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
غرباء